Pernahkah kamu membayangkan berada di sebuah kereta yang terus melaju tanpa henti, menembus malam yang pekat, tanpa tahu kapan atau di mana kereta itu akan berhenti? Bayangkan kamu duduk di kursi, mendengar suara roda besi berdecit menghantam rel. Tapi setiap menit terasa seperti berjam-jam. Dan perlahan kamu mulai sadar, ada sesuatu di luar sana, atau mungkin di dalam sini yang sedang memperhatikanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini saya akan membawakan sebuah kisah yang konon hanya diceritakan secara berbisik oleh mereka yang pernah mengalaminya. Kisah tentang kereta yang tidak seharusnya ada. Kereta yang sekali kamu naik, mungkin kamu tidak akan pernah turun lagi. Ceritanya bermula dari seorang mahasiswa bernama Andi. Malam itu, ia baru pulang dari perjalanan ke luar kota. Kereta terakhir sudah lewat, tapi seorang petugas stasiun mengatakan, masih ada satu kereta lagi, berangkat pukul 23.30. Tanpa jurusan yang jelas, hanya menambahkan, kalau mau cepat sampai, naik saja. Di ujung jalur, Andi melihatnya, kereta tua, cat hijaunya pudar, seperti terkelupas dimakan waktu. Lampunya redup, jendelanya tertutup tirai tebal berwarna kelabu. Tak ada papan nama tujuan, hanya papan kecil bertuliskan tangan, berangkat pukul 23.30. Angin malam terasa dingin menusuk. Bulu kuduk Andi berdiri, tapi ia mencoba berpikir positif. Ia membeli tiket dan melangkah masuk. Begitu duduk, Andi langsung merasa ada yang berbeda. Udara di dalam gerbong itu berat. Bau logam tua bercampur debu menusuk hidung. Penumpangnya hanya segelintir orang. Semuanya diam, menunduk, seperti menghindari tatapan. Lampu di langit-langit berkelip-kelip menciptakan bayangan bergerak di dinding. Kereta mulai berjalan. Andi melihat keluar jendela. Yang terlihat hanya hutan gelap. Pepohonan yang siluetnya seperti tangan-tangan kurus meraih ke arah kereta. Tidak ada lampu kota, tidak ada tanda kehidupan. Waktu berjalan, aneh. Saat Andi melihat jam, jarumnya sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Namun, belum ada tanda-tanda stasiun berikutnya. Tidak ada pengumuman, tidak ada sinyal kehidupan. Kemudian, suara itu mulai terdengar. Dari gerbong paling belakang, seperti suara logam berat diseret di lantai. Perlahan, semakin dekat, Andi menoleh, tapi pintu sambungan gerbong kosong. Penumpang lain tetap diam, seolah tidak mendengar apa-apa. Tiba-tiba, lampu padam. Gelap total. Dalam kegelapan itu, Andi melihat siluet tinggi, kurus, berdiri di ujung gerbong. Sosok itu diam, menghadap ke arahnya. Tidak bergerak. Saat lampu menyala lagi, sosok itu sudah menghilang. Andi mulai panik. Ia berdiri, berjalan menuju pintu gerbong. Mencoba mencari petugas. Namun, anehnya, setiap kali ia melewati pintu sambungan, ia justru kembali ke kursinya sendiri. Seperti kereta itu memutar ruang di dalamnya. Di tengah kebingungan itu, seorang wanita tua di dekat jendela memanggil pelan. Nak, kalau kau ingin turun, jangan tunggu stasiun. Andi menatapnya, bingung. Di gerbong ketiga, ada pintu yang bisa kau buka. Turunlah saat bel berbunyi 3 kali. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Tak lama, bel itu terdengar. Sekali, 2 kali, 3 kali. Andi langsung berlari ke gerbong ketiga. Angin malam menerpa wajahnya saat ia membuka pintu. Tanpa berpikir panjang, ia melompat. Tubuhnya menghantam tanah berumput di pinggir rel. Ia terguling, lalu berusaha bangkit. Saat menoleh ke arah rel, kereta itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah kabut tipis, suara jangkrik, dan keheningan yang aneh. Saat ia melihat jam, jarumnya menunjuk pukul 7 pagi. Entah bagaimana, seluruh sisa malamnya hilang begitu saja. Sejak hari itu, Andi tak pernah naik kereta malam lagi. Katanya, kereta itu hanya muncul untuk menjemput penumpang tertentu. Mereka yang tidak pernah melompat, konon masih berada di dalamnya selamanya. Teman-teman, cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak semua perjalanan membawa kita pada tujuan yang kita harapkan. Dalam hidup, kita harus berani memilih jalan yang benar. Kalau kalian punya pengalaman serupa, atau pernah mendengar cerita misteri perjalanan malam, tulis di kolom komentar. Mari kita berbagi cerita, dan saling mengingatkan. Terima kasih, sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga malam kalian aman, tidur kalian nyenyak,
Dan kita semua selalu dilindungi dari hal-hal yang tak terlihat, namun nyata adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.